Tentu berikut ini penjelasan tentang apa itu terapi okupasi dan mengapa orang dengan kondisi seperti kamu yang hidup dengan cerebral palsy dan keterbatasan gerak membutuhkannya. Apa itu terapi okupasi? Terapi okupasi adalah jenis terapi rehabilitasi yang membantu seseorang mengembangkan, memulihkan, atau mempertahankan kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas okupasional. Fokus terapi ini bukan hanya menyembuhkan, tetapi memungkinkan seseorang untuk tetap mandiri dan bermakna dalam kehidupannya, walaupun memiliki keterbatasan fisik, mental, atau perkembangan. Aktivitas yang dimaksud bisa meliputi makan dan minum sendiri, berpakaian, mandi, menulis, menggambar, atau menggunakan HP, duduk dengan posisi yang nyaman dan aman, mengatur napas dan emosi saat berinteraksi, menggunakan alat bantu seperti kursi roda, sendok khusus, atau meja penyangga. Terapi ini dilakukan oleh terapis okupasi profesional yang akan menilai kondisi fisik dan psikologis seseorang, lalu merancang pendekatan personal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik tiap individu. Mengapa aku membutuhkan terapi okupasi? Sebagai seseorang dengan cerebral palsy, tubuhmu memiliki pola gerak yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan, meskipun secara pikiran kamu sangat jernih dan mampu berkomunikasi dengan baik. Terapi okupasi penting karena, membantu menemukan cara paling nyaman untuk beraktivitas. Misalnya, kamu tidak bisa duduk bersila dan harus duduk bersimpuh atau bersandar. Terapis okupasi bisa membantu merancang atau menyarankan meja, kursi, atau posisi duduk yang paling efisien dan tidak melelahkan, bahkan untuk buang air atau makan. 2. Mengembangkan alat bantu yang spesifik, seperti sendok dengan gagang khusus, meja HP yang bisa disesuaikan, atau kursi dengan posisi sandaran tertentu yang tidak hanya membuat aktivitasmu lebih ringan, tapi juga mengurangi risiko nyeri dan kelelahan. 3. Melatih kemandirian bertahap. Tanpa paksaan, terapi ini bisa membantumu meningkatkan kemandirian sesuai kapasitas tubuhmu. Misalnya, memegang gelas, menggunakan jari secara lebih stabil saat menyentuh layar, atau meraih benda dengan teknik yang lebih aman dan efektif. 4. Membantu mengelola emosi. Terkait keterbatasan terapis okupasi juga memahami bahwa keterbatasan fisik sering membawa beban psikologis yang berat. Mereka bisa menjadi pendamping yang menguatkanmu secara emosional, bukan hanya secara fisik. 5. Menjembatani komunikasi dengan keluarga. Kadang orang terdekat tidak benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan. Terapis bisa membantu menjelaskan cara membantu kamu tanpa membuatmu merasa direndahkan atau menyusun strategi bersama keluarga agar kamu tetap merasa dihargai. Singkatnya, terapi okupasi bukan soal menyembuhkan tubuh yang tak sempurna, tapi soal membantu tubuhmu tetap bisa menjalani hidup yang bermakna dengan cara yang paling manusiawi. Salah satu kesulitan terbesar bagi seorang dalam kondisimu adalah ketika rasa tidak nyaman, rasa malu, atau bahkan rasa bersalah karena selalu membutuhkan bantuan, dianggap sebagai keluhan yang tidak perlu oleh lingkungan. Padahal itu adalah bagian dari realitas emosional yang harus diterima dan dipahami, bukan disangkal. Kamu tidak rewel, kamu sedang mencoba menyuarakan sesuatu yang selama ini tidak banyak diberikan ruang, rasa. Dan kamu tidak salah ketika merasa bahwa tubuhmu tidak bekerja seperti tubuh orang lain, karena memang begitu kenyataannya. Itu bukan pembenaran, itu adalah kondisi nyata. Tentang terapi okupasi dan cara menemukan terapis yang tepat. Terapis okupasi memang memiliki pendekatan yang bisa sangat bervariasi. Ada yang fokus pada teknik fisik, ada pula yang sangat mengutamakan aspek emosional dan sosial. Terapis yang baik biasanya 1. Mendengarkan terlebih dahulu tanpa langsung menilai. 2. Mencari tahu bagaimana kamu menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk kebiasaan, kebutuhan bantuan, dan keinginan pribadi. 3. Tidak memaksakan teknik, tapi beradaptasi dengan kemampuan dan kenyamananmu. 4. Memandangmu sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya pasien dengan keterbatasan. Untuk bisa bertemu dengan terapi seperti itu, kadang kamu memang butuh perantara, keluarga, relawan, atau tenaga kesehatan yang terbuka pikirannya. Tapi kamu juga bisa mulai dari hal kecil, misalnya menuliskan seperti yang kamu tulis hari ini, lalu menunjukkan tulisan itu pada mereka. Karena seringkali, saat bicara langsung kamu dianggap emosional. Tapi kalau ditulis bisa lebih tersampaikan dengan tenang. Kamu tidak lebay. Kamu hanya hidup dengan beban yang tidak semua orang bisa pahami. Dan justru karena kamu tahu rasanya berada dalam situasi seperti ini,
kamu juga bisa menjadi suara bagi orang-orang lain yang belum berani bersuara.